Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia, luar biasa. Allahu Akbar. Bu Guru senang sekali bisa bertemu lagi dengan anak-anak pada pembelajaran jarak jauh ini. Ya, pada kali ini Bu Guru akan memberikan materi tentang pembelajaran tematik ke-7, yaitu indahnya keragaman di negeriku. Dan kita akan membahas materi pada subtema 3, pembelajaran IPA. Ya, kita akan mempelajari pelajaran IPA. Bu Guru mengingatkan kembali pembelajaran yang kemarin, kita tuh sudah membahas tentang materi gaya listrik. Ya, gaya listrik, Bu Guru ingatkan lagi, gaya listrik ada dua, ada listrik statis dan ada listrik dinamis. Yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari adalah gaya listrik dinamis. Baik, selanjutnya materi pada minggu ini kita masih memakai buku yang sama, yaitu buku 4G. Ya, siapkan ya buku ini ya. Nah, kita coba akan membahas tentang gaya yang selanjutnya, yaitu gaya magnet, ada di halaman 102. Ya, coba anak-anak buka halaman 102. Di halaman 102 kita akan mempelajari gaya magnet, gaya gravitasi, dan nanti di halaman selanjutnya ada lagi yang namanya gaya gesek. Yang sudah pernah mempraktekkan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet tentunya sudah bisa menyimpulkan benda yang terbuat dari apa yang bisa ditarik magnet. Ya betul, yang dari besi atau baja. Ketika benda tersebut terbuat dari kertas, terbuat dari kayu, atau dari plastik, apakah bisa ditarik oleh magnet? Ya, baik, kita akan membahas gaya magnet. Gaya magnet dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pada bel listrik. Bel yang di sekolah kita loh, itu salah satunya bisa digerakkan ya dengan menggunakan magnet. Terus juga karena di dalam ada bel listrik itu ada yang namanya pemukul loncengnya di dalamnya. Nah, itu dibantu oleh magnet. Papan catur, kompas, dinamo sepeda, ya itu juga menggunakan gaya magnet untuk bisa menggerakkannya. Nah, dipindahkan ke tempat lain. Cukup didekatkan, akhirnya tertempel semuanya besi-besinya. Alat yang kedua tentunya punya tidak anak-anak sepeda di rumah. Nah, kalau anak-anak punya pasti ada yang namanya gener. Yang kedua adalah gaya gravitasi. Perhatikan oleh anak-anak, ada orang sedang terbang layang. Nah, orang tersebut saat terbang layang dia juga memanfaatkan gaya gravitasi anak-anak. Dia bisa terbang dan ketika turunnya dia tertarik oleh gaya gravitasi. Tapi sebelumnya Bu Guru mau tanya dulu, apa itu gaya gravitasi? Gravitasi adalah gaya tarik menarik antar partikel yang ada di alam semesta. Ya, jadi alam semesta bumi kita ini itu mengandung gaya gravitasi. Apapun yang menempel ke bumi akan ditarik sehingga menapak atau nempel ke bumi. Ya, gaya gravitasi disebut juga gaya tarik bumi. Manfaatnya ada beberapa yang bisa kita ketahui. Nih, nah terus yang ketiga, benda di bumi juga mempunyai berat sehingga tidak melayang-layang di udara. Benda yang jika dijatuhkan dari ketinggian tertentu akan turun menuju bumi. Ya, apapun yang tadi Bu Guru jelaskan ya,
Contohnya saja misalnya ada jeruk jatuh, pasti dia nggak ngumpet di atas, pasti langsung jatuh ke bawah. Kenapa bisa ke bawah? Karena ada yang menarik anak-anak. Yang menarik itu gaya gravitasi bumi ya. Selanjutnya kita akan membahas gaya gesek. Gaya selanjutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek itu apa anak-anak? Gaya yang muncul dari benda-benda yang bergesekan satu sama lain. Nih, Bu Guru sedang menggerakkan anak. Nah, ini namanya Bu Guru menggesek. Ya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa amplas itu bisa menghaluskan benda yang kasar menjadi halus ya. Nah, seperti orang tersebut nih sedang menggesekkan amplas ke kayu. Tujuannya agar kayu yang diamplas ini yang digesekkan dengan gaya gesek juga antara gergaji dan kayu untuk memotong kayu. Gergaji itu saling menggesekkan ke kayu atau pohon yang akan dipotong sehingga tadinya kayu tersebut panjang bisa pendek ya, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, itu dari gaya gesek yang kita lakukan, bermanfaat sekali tentunya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, tapi ternyata selain bermanfaat, gaya gesek punya kerugian juga anak-anak. Nah, gaya gesek yang terlalu besar pada mesin motor terutama ya dapat mempercepat kerusakan motor kalau pada kendaraan bermotor ya. Kalau yang butuh gaya gesek itu untuk diperkecil, langkah pertama kita harus memakai pelumas. Ya, pelumas itu pelicin. Ya, ketika berkendaraan bermotor misalnya ya mesin-mesin yang terlalu banyak bergesekan tanpa dibantu oleh pelumas itu akan mempercepat kerusakan sehingga harus dituang atau dibantu dengan diolesi minyak pelumas tersebut sehingga gesekannya halus, tidak terlalu keras dan tidak terlalu besar ya. Yang kedua, untuk memperkecil luas permukaan biar gesekan itu tidak besar, kita kecil permukaannya ya. Coba anak-anak lihat bentuk haluan pesawat terbang, bentuknya ramping dan runcing. Yang ketiga, memberi roda pada benda agar gesekan tidak terlalu besar. Jadi pada kendaraan, gerobak dan macam-macam ya yang membutuhkan roda. Dengan adanya roda, gesekan terhadap suatu benda nggak terlalu banyak ya, agak kecil. Karena apa? Dia kan menggelinding ya, bergantian yang tergesek. Bayangkan kalau sepeda anak-anak nggak ada rodanya, tentunya yang akan bergesekan besinya ya kan, besi itu terus kan, bagian sininya terus digesek, akan rusak. Begitupun dengan gerobak atau yang lainnya, kalau tidak ada roda tentunya akan cepat rusak gerobak atau benda lainnya ya. Yang keempatnya itu memperhalus permukaan benda agar gesekan itu tidak terlalu besar. Semakin kasar jalan ya, semakin banyak bebatuan ya, tidak halus, itu akan mempercepat kerusakan. Baik, yang pertama, cara memperbesarnya dengan membuat alur dan corak kasar pada permukaan benda. Coba amati sol sepatu dan ban mobil. Nih, lihat nih, di bawah sepatu kita ada corak kan? Di ban kita, baik ban motor maupun ban sepeda. Nah, itu tujuannya alur yang kasar membuat sol dan ban mempunyai daya cengkram yang kuat sehingga tidak mudah tergelincir. Ya, tidak mudah tergelincir. Nah, seperti yang ada di bawah sol sendal kita atau sepatu kita. Makanya suka ada corak kan, ada melengkung-lengkung, garis-garis. Kalau solnya justru licin, tidak ada coraknya, gesekannya itu semakin kecil. Kalau kecil, gampang terpleset. Melapisi permukaan benda dengan karet ya seperti tadi ya. Karet merupakan bahan yang bersifat kesat dan tahan air sehingga karet memperbesar gaya gesek. Benda yang dilapisi karet untuk memperbesar gaya gesek diantaranya tadi sol sepatu, ban kendaraan ya, ban sepeda itu sengaja dibuat dari bahan karet agar gesekannya besar sehingga ketika berjalan di tempat yang licin tidak mudah terpleset. Yang terakhir, kita harus memperluas bidang permukaan. Benda yang bidang permukaannya luas memiliki gaya gesek terhadap udara tentunya lebih besar
daripada benda yang bidang penyimpanan kecil atau sempit. Dari mulai gaya kontak, gaya non kontak, gaya listrik, dan akhirnya yang sekarang adalah gaya gravitasi, magnet dan gesek, semuanya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Maka guru simpulkan bahwa gaya adalah dorongan atau tarikan pada suatu benda. Ya, alhamdulillah, semoga apa yang guru beritahukan kepada anak-anak materi ini bisa menambah pengetahuan anak-anak. Terima kasih anak-anak ya sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bu Guru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.